Shalom Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Kami berharap semua para Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk pada tayangan yang baru pada Wednesday Bible Wisdom. Tapi sebelum kita melihat full tayangannya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur, hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang-Mu Tuhan. Taruh hati-Mu di hati kami, taruh pikiran-Mu di pikiran kami, kuasai kami dengan Roh-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu yang disampaikan dalam pengajaran dalam Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, Bapak. Itulah artinya, bersatulah mereka melawannya di hatinya. Jadi ini bagus nggak? Bagus, climate change. Oh, gambarnya kan tadi ya. Ada 13 action mengenai climate change. Iya. Nah, ini tapi yang kerennya ada tulisannya gini, Pak Bro. Take urgent action. Oh iya, karena gini, semua keseragaman harus cepat, Pak Bro. Tindakan untuk keseragaman itu harus cepat. Entah sudah disiapkan sebelumnya supaya lebih cepat, atau karena gini Pak Bro, kalau nggak cepat itu banyak pertimbangan, banyak pemikiran, nanti mundur gitu. Pikir-pikir dulu, ikut Tuhan juga sama Pak Bro, banyak mikir nggak akan ikut Tuhan, itu ada khotbahnya ya, nggak bisa itu ada. Jadi banyak mikir nanti nggak ikut Tuhan. Sama kalau ikut acara begini banyak mikir Pak Bro, nanti masih tengah jalan dia akan mundur. Seragaman nggak boleh mundur Pak Bro. Nah Pak Bro kan bilang bahwa pihak sebelah sana gitu kan juga berlomba-lomba untuk melakukan dengan segera, karena ada, benar nggak Pak Bro, adalah momen Tuhan udah semakin dekat, benar ya Pak Bro? Jadi kayaknya dia mau nge-push, nggak mau kalah gitu ya, dengan cara yang paling beretika luar biasa ya, dengan cara yang sangat halus, beretika dan nggak mungkin ditolak manusia, yaitu adalah kalau sampai climate tidak berubah, kita semua penduduk penghuni bumi akan selesai. Iya. Apa yang mau nolak? Berani zaman sekarang nolak. Cuma ada satu yang berani nolak, Pak Bro. Trump. Ini kan kisahnya adalah, ini konferensi di Paris, Kesepakatan Paris. Iya. Kesepakatan Paris itu berjalan dari 2016. Iya. Yang tekan siapa? Obama. Kenapa Obama tekan? Karena dia sebagian negara paling besar. Iya. Negara yang membuat konsep climate change berubah ini kan karena masalah karbon. Itu ada dua. China terbesar, kedua adalah Amerika. Dalam konferensi Paris diputuskan bahwa Obama setuju untuk ikut mengenai keputusan mengurangi emisi. Lah, kalau industri lagi jalan, ekonomi pertanian lagi jalan, peternakan jalan, terus emisi dikurangi, berarti apa? Ekonomi ditekan toh? Iya. Akhirnya apa? Ekonomi terganggu. Tapi kalau sepakatan sedunia ikut semua, ya nggak apa-apa dong. Pak Bro, ngurangin kekuatan 10% ke 10%, kita mau dong sama-sama. Yeah. Tapi China sebagai penyumbang terbesar karbon di muka bumi, emisi terbesar, tidak mau tunduk kepada konferensi Paris. Oh, oke. Begitu Obama selesai, Trump naik, ngamuk bilang gini, lo kalau kamu nggak ikut, berarti kamu terus dengan cara kamu, kan industrimu maju, bener nggak? Iya. Lah kalau saya ikut, Amerika ikut, kan Amerika nggak maju. Ya lama-lama kan situ lebih kuat dari saya. Dulu kan China di sini, Pak Bro. Iya. Di bawah nih China. Kalau sekarang begini naik terus di sini, lah ya Amerika ya mikir tuh lama-lama. Bahaya. Jadi Trump bilang, kalau gitu saya 2017 dia berkata saya batal ikut konferensi Paris. Nah, sudah diputuskan dunia loh, tapi bisa batal, nggak tahu sendiri Trump. Makanya nggak aneh loh, saya juga menghormati para hamba Tuhan yang pro banget sama Trump kan gitu. Ini adalah pilihan Tuhan, gitu. Inilah virus arkas tahta modern, itu silakan, gitu. Inilah Trump, trompet kemenangan Tuhan, sangat kalah ya, macam-macam lah gitulah. Ya karena dia berani menyuarakan kebenaran. Tapi kebenaran jenis apa nih? Dia bilang, kalau saya nggak cabut dari Paris, ekonomi Amerika akan drop. Kalau China ikut drop, nggak apa-apa, saya setuju. Tapi karena China nggak mau ikut, saya nggak mau ikut juga. Amerika nggak mau ikut, ya yang ikut ya banyak, nggak mau ikut semua, tuh Pak Bro.
Iya. Padahal kesepakatan itu dibuat selama 5 tahun, Pak Bro. Jadi kesepakatan Paris itu 5 tahun dibuatnya. 16 diteken, 2021 diizinkan. Orang itu mau mundur boleh, mau terus boleh. Itu kalau nggak salah 4 November, Pak Bro. Oke. Udah lewat ya? Jadi setelah 4 November, mau terus ikut boleh, nggak terus boleh. Amerika baru setahun sudah mundur. Ada tuh mengikat loh. Oh. Dan ingat, yang teken kan bukan presiden. Kantor jabatan kepresidenan. Oh. Office. Ya itu jadi ex officio. Iya, iya. Jadi jabatan presiden yang teken, bukan pribadi lah. Kalau Trump kan teken sendiri, Pak Bro. Iya. Ya nggak boleh. Kalau sudah pendahulu, misalnya nih Presiden Pak Harto almarhum bilang bahwa pahlawan nasional, Panglima Polim jadi pahlawan nasional. Saya mau tanya, emang ada presiden berikutnya boleh membatalkan? Nggak bisa. Itu kan surat kepresidenan. Negara kan. Teken keluar. Ya langsung remuk tuh. Emisi naik terus sekarang. Dunia tiba-tiba jadi panas. Nah, salah satu penyebabnya adalah dengan kondisi begini, cuaca nggak bisa prediksi lagi, Pak Bro. Nah. Badai lebih sering, bencana alam lebih sering. Ini mengakibatkan kenyamanan penghuni bumi terganggu. Panen gagal, produksi pangan cenderung banjir, pulau mulai menghilang kan air laut naik. Tapi teknologi maju, Pak Bro. Nah, apa yang harus buat mulai kayak gitu, coba? Jadi dengan Biden dimasuk, Biden tekan lagi. Masuk lagi. Nah, Pak Bro, tadi Pak Bro udah kasihin tentang cuaca. Saya punya gambar nih, Pak Bro. Nah, ini Pak Bro. Ini dia deh. Cerita lama yang menggugah dunia ini. Iya, kemarin habis ngomong CERN, sekarang ngomong HAARP. HAARP ya, Pak Bro ya? High Frequency Active Auroral Research Program, HAARP. Apakah ini yang membuat iklim, Pak Bro? Jadi artinya climate change adalah sebuah isu yang dibentuk atau yang dibuat memang sehingga untuk bertujuan seperti tadi, climate change. Klaimnya sih ini bukan mengubah iklim dunia, klaimnya ya. Ini hanya mengubah regional, lokal kecil saja. Dan tidak punya kemampuan sampai mengubah iklim sampai level bencana tuh nggak bisa katanya. Oke. Itu klaimnya, Pak Bro. Tapi kan ingat, apa yang diomongkan itu kan tentu saja ada fakta-fakta di belakang yang akhirnya kenapa sih muncul teori konspirasi gitu loh. Ini fakta konspirasi sama teori konspirasi campur aduk nih, Pak Bro. Nah, Pak Bro, tahan dulu untuk penjelasannya. Saya mau kasih lihat gambar juga, Pak Bro. Ini saya gambar dari dapat di internet. Katanya apa yang dilakukan oleh HAARP itu bisa seperti ini, Pak Bro. Bisa nah, justru ini klaim itu ternyata tidak terbukti. Jadi yang ada di lapangan justru lebih besar daripada klaim tersebut. Akibatnya kan orang berpikir, kalau yang dari yang ngomongnya 5 aja jadinya 7, jangan-jangan aslinya tuh 25 gitu loh. Iya. Karena gini, fenomena-fenomena langit yang semacam ini atau awan semacam ini, kalau aurora jelas kan tergantung dengan matahari. Iya. Pak Bro, ini tahun 2025 sampai 2025 ya, dari 2023 sampai 2025. Iya. Ini matahari akan sering ngalamin ledakan-ledakan. Jadi apa yang seperti dulu tuh loh, mataharinya ledakan matahari. Dan itu bisa mempengaruhi di bumi itu auroranya bagus nanti. Nah ini kan research programnya adalah HAARP ini. Jadi HAARP itu dicanangkan waktu itu hanya mempengaruhi konsep untuk melihat perubahan-perubahan seperti ini. Tetapi ternyata di dunia ini kan HAARP sekarang adanya kalau nggak salah itu sekitar 14. Kita pernah bahas kapan deh Pak Bro, yang ada tempat-tempatnya itu? Itu Area 51 Pak Bro. Mungkin ya. Terus ada lagi tambah 2 yang baru. Nah Indonesia tuh nggak ada HAARP. Posisi terdekatnya adalah kalau nggak salah di Singapura atas tuh, antara Jepang Singapura ya, sama Australia itu terdekatnya kita.
Nah, Mungkin Filipina pasangnya terbaru dua, yang dua ini saya belum terlalu jelas. Tapi kalau yang 14 dulu itu cuma ada Australia, sama di antara Jepang lah, kelihatannya Jepang. Kalau yang di selatan itu bagian barat daya kita itu mana ya? Itu kan pulau apa, lautnya lepas tuh, Samudra Indonesia kan? Kita paling dekat itu. Nah, Pak Bro, boleh nggak dijelasin sedikit apa sebenarnya HARP itu, Pak Bro? Kan itu Pak Bro sudah seminarkan cukup lama ya, Pak Bro ya? Lama banget, Pak Bro. Nah, justru sekarang apalagi saya ini, Pak Bro, justru sekarang saya makin nggak jelas, Pak Bro. Kalau dulu kan pas ngomong itu nggak ada klaim yang mau ngubah kan, tiba sekarang ini klaimnya macam-macam ini, dan klaim resmi gitu. Nah, faktanya makin parah, tapi klaimnya kok malah yang satu ke kiri ini ke kanan lagi kan, jadi makin nanti kalau saya bilang cerita aslinya orang bilang ini hoax dari mana lagi, biasa itu. Lama-lama juga semua yang bilang hoax kejadian, Pak Bro. Iya, kan di seri lalu udah dibilangin, Pak Bro, sertifikat digital. Oh iya. Itu ada yang nanti apa FDA baru keluarin lagi loh, Pak Bro. Nah, sebentar, Pak Bro. Wah, lengkap ini tuh. Ini kalau komputernya saya bisa copy nih, lengkap nih buat seminar ya, Pak Bro. Ini ya, Pak Bro ya. Oh iya, itu yang saya baca tuh, oh yang ini benar-benar. Ini approve loh, Pak Bro, bukan authorized loh. Kalau yang vaksin yang kemarin kita terima yang untuk AstraZeneca, Johnson Johnson, Pfizer itu kan semuanya adalah authorized. Ini approve loh. Iya nih, Pak Bro. Ini dilakukannya tanggal berapa nih, Pak Bro? Ini berita ini dibilang tanggal 6 bulan 6 tanggal 4, Pak Bro. Tahun ini ya? Iya, 2021. Dia approve ya kan? Ya. Berarti kan harus sudah dibuat uji klinis 3 kali, berarti kelihatannya 2018 tuh. Iya. Mundur 3 tahun aja, pokoknya kalau ngitung apa yang resmi paling cepat 3 tahun. Jadi kalau 21 ya 13, approve butuh waktu 6 bulan kira-kira uji klinisnya setahun gitu kan. Walaupun berarti kalau kita ngomong COVID, Pak Bro, kan dibuatnya mendekati atau ya mungkin nggak terlalu lama ya, tapi ini udah 3 tahun sudah approve, artinya approve, berarti sudah oke. Berarti sebentar lagi smallpox muncul dong. Loh, mikir kan gitu aja. Jadi kalau ini dibuat untuk menghadapi sesuatu gitu ya. Buat apa bikin satgas UFO kalau nggak percaya ada UFO kan gitu. Ya, betul. Ini dibuat begini jadi orang mikir ya, kalau gitu ke depan kita siap-siap apa ya ini. Cacar. Iya, nah tapi ini kan smallpox ini kan sebenarnya udah lama ya, Pak Bro ya. Maksudnya bukan barang baru gitu ya. Ya mungkin juga ini barang lama yang sekarang baru di-approve, artinya baru bisa dikuasai sekarang gitu loh. Apa nanti kayak polio. Apakah ada smallpox dengan asam amino yang lebih tinggi, Pak Bro? Oh, di mana-mana waktu membuktikan, Pak Bro. Biarkan waktu saja berjalan. Kalau saya begini, ini pendapat pribadi, Pak Bro. Ya. Mau jadi apapun nih dunia, yang penting saya membuat Tuhan tersenyum. Oh, betul. Iyalah, betul, Pak Bro. Kita ngikutin begini, Pak Bro. Berantem terus loh, Pak Bro. Mending amanat agung. Jadi kita fokus sama bagian kita saja, yang lain diurus sama yang lain. Itu. Jadi ini salah satu, Pak Bro, cuaca yang berubah ini cenderung akan lebih panas. Ya. Ini sekarang ada 2 pendapat mengenai yang terjadi itu pemanasan global atau pendinginan global. Boleh dijelasin sedikit, Pak Bro? Jadi gini, tentang hal ini. Kita percaya bahwa bumi makin panas, efek rumah kaca. Iya. Akibatnya es mencair. Akibatnya banyak sekali terjadi perubahan iklim, masa panen yang gagal dan segala macam. Iya. Itu karena bumi makin panas. Iya. Nah, yang percaya bahwa bumi makin panas, pemanasan global, itu 51% dari para ilmuwan percaya 51%. 49% ini statistiknya kalau nggak salah tahun 2015-an. Itu percaya dunia ini mengalami pendinginan global, bukan pemanasan global. Oke. Pertanyaannya mana lebih mematikan, panas atau dingin? Kalau saya bilang lebih mematikan, lebih ya, artinya dingin. Iya. Jadi
Ini yang repot. Sampai di mana kebenarannya? Ternyata hari ini kita ngalamin dua-duanya. Makanya disebut dengan nama climate change. Ya. Bisa kadang dingin ekstrim, kadang panas ekstrim. Jadi itu yang namanya perubahan iklim. Nggak disebutkan apakah ini global warming, kan udah namanya global warming tuh namanya. Ya. Atau global cooling, nggak ada. Sekarang namanya climate change. Makanya jangan kaget Pak Bro, kalau kita melihat arahnya batu bara itu kan menjadi primadona itu karena pertama-tama itu yang mengejutkan itu waktu tahun 2020 Pak Bro. China dan belahan bumi barat mengalami musim dingin yang ekstrim. Yeah. Nah, harusnya kan ini 2022 itu kan baru akan ekstrim lagi kan nanti, Februari. Ini sudah dimulai batu baranya naik itu sejak bulan Oktober. Kita nggak bisa lagi prediksi yang namanya musim hujan, kalau dulu April, kalau Oktober sudah musim hujan, April panas. Itu dulu ada penyair Safari Djoko Damono, almarhum Pak Bro, iya. Terkenal banget bikin puisi namanya Hujan Bulan Juni. Itu artinya nggak mungkin dong. Iya. Hujan bulan Juni adalah sebuah kemustahilan kehidupan yang tidak seperti biasanya. Ya. Kalau sekarang Juni hujan biasa. Ya. Gesernya jauh Pak Bro. Gesernya jauh sekarang. Gesernya jauh sekali. Nah ini yang mengerikan Pak Bro. Jadi situasi perubahan iklim yang seperti ini kan membuat yang namanya makhluk hidup yang kecil, virus bilang hidup apa enggak ya, tergantung hidupnya di mana kan. Bakteri itu berusaha mempertahankan dirinya. Iya. Untuk bisa mempertahankan dirinya, dia akan tanda kutip bermutasi. Nah ini, mutasi itulah yang cenderung akan merugikan manusia, menjadi lebih galak, lebih ganas, lebih jahat. Jadi sebenarnya kalau siapa yang membuat ini semua? Ya efek dampak manusia mengejar kerakusan, kegridian itu. Kan di Timotius dikatakan manusia akhir zaman kayak apa? Sifat manusia akhir zaman. Greedy, maunya untung, nggak tahu segala hal yang baik, suka akan hal yang buruk, garang kan gitu. Nah, perubahan iklim ini menjadi concern dunia. Pertanyaannya Pak Bu, siapa pembuat perubahan iklim ini? Apapun jawabannya pasti manusia. Iya. Tapi ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Misalnya, energi terus dieksploitasi, pembangkit listrik segala macam, dan nggak pernah bikin yang namanya penghijauan, nggak pernah bikin yang namanya reklamasi, nggak pernah bikin yang namanya pengembalian gitu loh. Pengistirahatan. Pak Bro, kita berkata bahwa belas kasihan orang fasik itu kejam. Kita sudah tulis loh, kita tuh harus punya waktu untuk sabat, nggak boleh dihajar terus kerja tuh nggak boleh, perlu berdiam. Makanya kalau kita lihat pernah ada konsep yang namanya Laudato Si, ya, udah jalan tuh kemarin ya, udah 1 November udah mulai Pak Bro, dan udah dibahas di SCG, meet and greet dibahas. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda dengar begini, kok ini nggak ada info segala macam? Ya karena Anda nggak bergabung di grup. Nah, sudah gabung nggak dapat apa-apa karena nggak ikut kelas pembinaan. Sudah sebenarnya nggak dapat apa-apa, ya pasti karena Anda sudah live duluan. Ya, Pak Bro. Jadi itu kan disuarakan bahwa sebetulnya pro kepada supaya kita ini alam nggak makin ganas kan. Betul. Laudato Si adalah sebuah cerita bagaimana kita untuk membuat sebuah gaya hidup yang lebih ramah dengan lingkungan, hidup sederhana, ya toh, tidak terlalu mengeksploitasi alam, hati-hati menggunakan energi, yang penting-penting saja. Nah, ada 7 hal di sana yang akan ditampilkan. Kalau yang tadi yang G20 itu 13 hal Pak Bro ya. Iya. Laudato Si adalah cuma 7 saja. Dan dicanangkannya adalah 1 November kemarin selama 7 tahun. Ini kan yang menyuarakan adalah tokoh utama dari Vatikan. 7 tahun. Kristen mendengar kata 7 tahun, langsung matanya tertuju kepada akhir zaman. Pasti 7, 3,5, 1, 2, 60, 1, 2, 90, 13, 35. Itu angka-angka akhir zaman semua itu. Kalau Anda masih gini, lu angka apa ya? Berarti memang harus dengar seminar-seminar akhir zaman lagi, atau mungkin harus membuka
khotbah-khotbah yang lalu. Iya. Nah, jadi bersama nih Pak Bro, ini kan di Glasgow kan? Iya. Ceritanya Pak Jokowi kemarin itu kan? Iya, betul Pak Bro. Yang termasuk dengan Laudato Si itu. Nah, jadi nomor satu adalah keberpihakan kepada alam climate change supaya jangan sampai menghancurkan hidup manusia itu sendiri. Tapi pertanyaannya gini, ada nggak sebetulnya alat yang dipakai untuk membuat sebuah bencana alam buatan? Iya, betul. Climate change ini salah satunya, ini juga menguntungkan untuk masalah daya tawar, bargaining power yang ada di muka bumi. Contoh, perang mahal Pak Bro, kan masih ingat ya, perang itu mahal. Cara paling baik adalah apa? Dibuat segala cara terjadi tanda kutip bencana alam. Di mana-mana bencana alam itu pasti ada yang namanya cadangan dari APBN negara. Iya. Tapi kalau sudah kelebihan, terpaksa nambah utang. Di muka bumi ini, ngutang itu hati-hati, makanya pinjol hati-hati. Kalau sudah ada utang masuk, itu selalu ada klausul di belakangnya. Ini dunia semua orang perlu hidup. Jadi orang saling bertarung untuk hidup. Anda bisa bayangkan sekarang China misalnya. China itu punya uang banyak Pak Bro. Ya pinjemin uang ke satu negara. Tapi ingat, ini bunganya ada. Oh enggak, bunganya bunga ringan. Nanti dulu. Kalau bunga ringan berarti masuklah nanti orang-orang tenaga kerja. Pasti Pak Bro. Nah, 1,5 miliar kalau nggak kerja keluar mau kerja di mana? Dalam negeri. Ini mau lockdown, panic buying loh. Iya. Jadi ini mau lockdown, itu supermarket habis diborong semuanya. Iya. Bayangkan itu. Itu yang China yang tanda kutip notabene sudah bisa mengatasi COVID pada masa kemarin-kemarin kan? Iya. Sekarang gini lagi. Urusan beginian Pak Bro, yang menang Indonesia. Kenapa? Doanya kencang. Asik. HARP itu diyakini itu adalah bukan cuma sekedar untuk research program mengenai aurora, tapi ini high frekuensi. Jadi bisa mempengaruhi tanda kutip situasi iklim setempat. Saya nggak berani bilang global ya, setempat dulu. Yeah. Makanya dia perlu ada beberapa tempat di sana karena ini nggak mungkin bisa global. Jadi kayak pemancar Pak Bro, harus ada temennya lagi pemancar gitu di tempat lain. Seberapa jauh kemampuan mengendalikan cuacanya? Kita mau dengar klaim siapa? Saya ngomong begini, ada yang bilang gini, hoax. Ya, itu pasti. Nah, sekarang saya mau tanya, yang ngomong kasih klaim yang resmi aja, sama lapangan beda hasil loh gimana? Betul. Jadi, banyak orang percaya kata-kata hoax dari institusi resmi, ketimbang yang lain. Jadi, kadang bingung. Makanya nomor satu adalah baca firman. Kalau saya gini aja, di firman ada, udah pasti benar. Gitu aja. Jadi, sekarang ini kadang-kadang yang ngomong hoax nggak hoax ini, cenderung juga nggak terlalu paham kok. Akibatnya apa? Membuat orang juga resah, gitu. Iya. Pak Bro, saya tahu Pak Bro dibanjiri, admin dibanjiri, saya juga dibanjiri. Pertanyaan-pertanyaan, Pak, ini hoax apa tidak? Ini hoax apa tidak? Karena saya mikir sendiri saja, kenapa sih? Gitu loh. Kenapa nanya sama orang? Lah kalau saya jawab, kalau saya salah, saya dimaki. Kalau bener, nggak dipuji, kan gitu Pak Bro. Dilihat aja hasil faktanya, dicermati. Nah, HARP ini diyakini bisa mengatur dalam situasi tertentu. Minimal bentuk awan yang aneh-aneh tadi itu Pak. Bentuk awan kayak begitu Pak Bro, sering terjadi. Tapi selalu sporadis. Artinya tidak jarang di sebuah tempat terjadi berkali-kali. Nah, ingat nggak awan bentuknya kayak tudung itu? Iya. Yang ada di Wonosobo, Dieng. Iya. Saya mau tanya, setahun berapa kali terjadi? Kalau terjadi setiap hari, nggak mungkin nasional beritanya. Berita nasional artinya apa? Nggak pernah terjadi. Iya, betul. Nah, kalau tiap hari hujan es segede es batu, sebulan sekali, nggak bakal masuk koran. Masuk koran itu gara-gara apa? Kejadian langka. Iya, betul. Nah, berita kayak tadi itu langka sekali, Pak Bro. Nah, itu selalu terjadi di tempat-tempat ada pemancar itu, Pak Bro. Makanya jadi rame. Kita nggak pernah bisa nuduh, cuma saya bilang ini, lihat aja faktanya bagaimana. Nah, jadi gempa dibuat. Kalau kayak gini kan kita kemarin ngebahas tentang CERN ya. Nah,
CERN apalah dia mau menarik gitu ya Pak Bro. Ya. Coba bayangin kalau CERN itu ada di beberapa tempat Pak Bro. Ya itu kan lebih, maksudnya daya dia tariknya kan. Saya sih percaya kelihatannya Pak Bro ya, ini CERN-nya ini kan baru proyek pertama. Iya. Untuk bisa membuat alat yang semustahil itu dibutuhkan unity dari semua ahli-ahli dunia. Betul. Itu aja jadinya baru satu alat nih. Nah kalau ini dibuat di berbagai macam tempat, modalnya dari mana Pak Bro? Jadi satu cukup, asal itu mumpuni, kan gitu konsepnya. Iya. Daripada bikin 5, tapi kemampuannya apa setengah-setengah gitu kan ya. Jadi kan bikin yang mumpuni sekalian, yang bagus, yang sophisticated gitu. Iya. Ya itu campuran nih antara CERN, ARC. Ini dituding sebagai pemicu gempa buatan, bencana buatan. Apa sih arti buatan? Terjadi sebuah tempat secara unik gitu loh. Ya kalau Indonesia gunung berapi, apakah buatan? Ya nggak perlu Bapak Ibu. Kita hidup di ring of fire kok. Betul. Nah, berkaitan dengan buatan nih Pak Bro. Kita lihat gambar ini Pak Bro. Oh ini malah. Ini tuduhannya kan ini. Iya. Pak Bro. Iya. Ada HARP di film kok. Ada, masih Pak, ingat X-Men? Iya. Yang bisa bikin apa cuaca berubah itu? Betul. Storm ya? Storm Pak Bro. Nah itu ada. Nggak gini, semua yang kita omong itu, mana ada sih nggak ada di film? Iya. Nah ini bahasanya seperti nih. Mana ada yang kita bicarakan hari ini yang tidak ada di film Hollywood duluan? Oh iya. Betul. Nah yang keren HARP itu bahkan di platform musik digital gitu ada lagunya Pak Bro. Oh iya. Ada filmnya gitu. Ya. Pokoknya keren banget. Nah, jangan meremehkan frekuensi. Orang bertanya apa hubungan antara COVID-19 dengan 5G. Saya mau bilang, ada tertulis, kemudian muncul, jadi rame, catat, cermati, masukkan kulkas. Masuk freezer. Iya. Jadi nanti kalau Anda butuh, Anda punya barangnya. Nah, kalau Anda sudah lempar, nah ini nggak betul. Kalau sampai kejadian, saya mau tanya, ucapan Anda ditarik apa enggak itu? Biasa, kalau komentarnya sudah negatif duluan, nanti kalau ternyata dia salah, Arif juga enggak, terus diam-diam hilang aja. Belakang nggak tahu, kan nggak boleh begitu ya. Iya. Nah Pak Bro, kalau HARP itu sebenarnya pemerakarsanya negara mana Pak Bro? Ya tahu sendiri lah Pak Bro, mana lagi Pak Bro. Saya cuma yang paling banyak menggunakan siapa ya ini? Cuma saya cuma bilang gini saja, China belum buat gitu aja. Atau belum melaunching, mengumumkan. Nah, ini kan banyak yang sebenarnya kita tidak tahu kan, Pak. Sebentar, Pak Bro. Masih ingat nggak pangkalan di mana militer? Nah, udah ini. Hampir 1000 loh, ya, Pak Bro. Ini cuma ada 14 tempat. Dan semuanya di tempat yang saya sebut ada di situ. Jangan-jangan setiap ada pangkalan akan ada itu juga. Kita nggak tahu, Pak Bro. Oh, nggak tahu, karena gini, kalau pangkalannya di negara-negara yang cenderung agak miskin, ya nggak bisa, Pak Bro. Harus yang gede-gede, Pak Bro. Yang memang negara itu memberikan bantuan juga ke sana gede. Jadi cuma ada dua, pilihannya kan dua. Yang udah ada di BBB yang lalu, kan benderanya dipasang itu juga. Iya. Nah, Pak Bro, lo udah tahu sih dong, Pak Bro, dikit aja. Gini. Jadi itu sebuah buku yang ditulis, isinya tentang bagaimana membahas manusia itu sebetulnya diciptakan itu dekat dengan alam. Kita udah bahas lah, Tuhan bersama satu manusia di taman. Ingat gak itu yang Fatwa. Fusi Pak Bro. Fusi itu Adam, itu kaisar pertama. Fusi Adam, itu. Kalau Nuh Zenung, dewa pertanian. Itu seru tuh Pak Bro. Kalau dibahas seru itu. Masih banyak sekali cerita. Nah, jadi karena manusia itu dekat dengan taman, kita tuh harus menjaga yang namanya flora dan fauna. Iya. Kekayaan hayati harus dipelihara. Nah, untuk bisa memelihara, maka kita itu harus menarik diri untuk beristirahat, merenungkan hidup kita. Apakah kita sudah, tanda kutip, mengembalikan itu kepada alam, Mother Nature.
Ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan hari Sabat. Jadi kesempatan untuk kita mengurangi emisi, kita mengurangi kegiatan kita lebih banyak reflektif di rumah, itu mengambil waktu Sabat, which is itu adalah Minggu. Makanya dikatakan itu sebaiknya Minggu dipakai untuk hari di mana kita alam itu lebih biru. Nah sekarang kan tidak, kebanyakan kalau sudah hari Minggu malah kesiar, gitu. Senin sampai Jumat Sabtu naiknya kereta api listrik KRL, tapi kalau sudah Sabtu Minggu mobilnya keluar. Akibatnya emisinya lagi naik, gitu ya. Termasuk listrik, penggunaan banyak hal, batu bara segala macam. Dan ingat Pak Bro, pembuatan baterai listrik ini kan sekarang juga kita tahu chip untuk konduktor, untuk laptop sama HP kan susah cari semua nih Pak Bro. Mahal semua. Kenapa? Apa hubungannya Pak? Jangan lupa, karena pembuatan itu chipnya menggunakan juga yang namanya bahan-bahan energi. Silikon segala macam, batu bara dipakai di sana juga. Nah ini jadi repot. Nah kesempatan ini akhirnya diterima. Kan ini pendapat dari pemimpin tertinggi salah satu keyakinan agama. Akhirnya diterima dalam sebuah konferensi kemarin. Konferensi kemarin diterima di Glasgow. Yuk kita canangkan yuk selama 7 tahun untuk kita lebih reflektif terhadap alam. Yang jadi ribut itu sebetulnya adalah sangkaan mengenai 7 tahun. Kenapa harus 7? Lah kalau yang kemarin yang konferensi Paris itu kan cuma 5 tahun Pak Bro. Setelah 5 tahun Anda boleh nggak ikut lagi, tapi jangan keluar sebelum 5 tahun ya, Trump keluar. Kalau 5 nggak jadi masalah, nggak. Orang penyuka akhir zaman dan orang Kristen yang ortodoks ya, nggak terlalu 5 nggak mikir Pak Bro, 4 nggak mikir. Coba Pak Bro ngomong 3,5, 7, itu bahasa-bahasa kayak langsung ring the bell, ting langsung curiganya banyak. Tuh. Jadi bagus sebetulnya. Tapi mungkin ada sangkaan-sangkaan di luar sana. Nah, Pak Bro, ini jadi masalah. Masalahnya adalah climate change ini menjadi concern seragam sedunia. Apakah ini berhasil? Jawabannya tidak. Saya kasih garis bawah. Tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Anda, Pak, tapi jangan mikir negatif. Beda loh. Anda bikin negatif sama enggak. Orang boleh berdoa, orang boleh berharap. Yang bilang nggak berhasil siapa? Alkitab. Alkitab berkata ciri manusia akhir zaman seperti apa. Alkitab juga berkata bumi pertama dari air dan habis oleh air. Yang kedua dari habis pakai apa? Pakai api, kan gitu. Lalu bencana-bencana yang merusak bumi seperti apa? Alkitab berkata akan muncul yang namanya gemuruh yang ada di laut, bener nggak? Gempa bumi terjadi. Loh, bencana alam itu menjadi bagian nanti untuk akhir zaman. Terus pertanyaannya gini, Anda percaya bahwa ini semua berhasil dan membuat bumi semakin tensinya turun lagi? Ya, Anda percaya yang mana? Keyakinan orang di muka bumi atau Alkitab? Bukan berarti kalau saya ngomong tidak terus saya nggak berdoa loh Pak Bro. Saya tetap berdoa loh Pak Bro. Minimal saya berdoa supaya jangan sampai itu terjadi sebelum masa penginjilan selesai. Nah, jadi fokusnya selalu akhir amanat agung, kan selalu gitu. Semua demi kepentingan apa? Amanat agung. Orang bilang fanatik banget sih. Lah yang itulah WBB mau gimana? Kalau Anda nggak mau yang begini kan mau dengerin siapa lagi? Kita bilang begitu kok. Iya. Itulah Dr. sih kira-kira. Jadi sebenarnya masalah utamanya muncul gara-gara concern gara-gara 7 tahun itu. Nah, kenapa jadi ribut 7 tahun Pak Bro? Karena kitab Daniel menulis. Nah, baru saya mauin ke sana Pak Bro. Nah, kan saya juga tahu aja Pak Bro sudah mau ke sana gitu. Kau tahu Pak Bro kan pendeta kan gitu. Oh sih, yes. Nanti akan muncul orang yang memerangi umat yang maha tinggi. Kitab Daniel itu menjawab dengan jelas antara yang lanjut usianya dengan yang maha tinggi. Ini channel sebelah nih Pak Bro, yang Kamis pagi sudah ada ini, sudah dibahas. Bulan Februari dibahas. Yang lanjut usianya itu yang kita sebut dengan Bapa di sorga. Yang maha tinggi, El Eyona Adonai, itu adalah Tuhan Yesus.
Nanti ada cerita lagi, berarti Tuhan dua dong. Aduh, ini balik lagi ke konsepnya Tertullian dong, Tritunggal lagi dong Pak Bro. Enggak, saya nggak mau bahas itu. Jadi Anda berarti saja masuklah ke kelas, nanti kita ngobrol di meet and greet. Nah. Iya Bang. Saya udah gatel loh. Ini kalau sekarang nyebut satu nama lah ini. Jadi ada Athanasius, ada Ambrose, ada Jero, ada Eusebius, ada Tertullian. Ayo ini Bapak gereja semua, ya toh. Jadi tunggal atau tunggal tri, Pak Bro? Nah, ini seru nih. Kita bahas nanti di meet and greet. Itu saja. Yang penting kita paham mengenai keilahian. Dengan cara yang Tuhan singkapkan. Yeah. Paham, memang ada Tuhan. Saya udah bilang, yang Tuhan singkapkan. Tuhan kasih kita 5, kita makan 5. Kasih 10, kita makan 10. Ya Tuhan nggak buka, haknya Tuhan. Ya Tuhan buka, hak kita. Ulangan 29 itu 9. Yeah. Teruskan. Di situ dikatakan, yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya umat yang maha tinggi, itu punya kebiasaan mengubah hukum dan waktu. Tuduhan ini terjadi kapan sih dalam sejarah hidup manusia terjadi perubahan hukum dan waktu yang sangat signifikan dalam hal spiritual dan Alkitab. Notabene jatuhnya itu pada saat kekaisaran Roma. Karena kita juga tahu bahwa hari itu Konstantin Caesar itu kan menjadi Kristen, tanda kutip bukan karena betul-betul yang jadi Kristen, tapi adalah karena masalah politik. Makanya saya tuh harus tekankan lagi dari awal yang kelas semi pembinaan SCG, SAC, Advanced Class, keselamatannya bagaimana? Baptisnya bagaimana? Nah kalau dua ini aja goyang, kenapa Anda mau baptis ya? Kan mau nikah Pak, itu jawaban yang memalukan sekali sebetulnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi itu ya di masyarakat banyak Pak Bro, saya dimarahin orang lagi. Kepepet, jadi bukan karena kenal pribadi, dia melakukan karena apa kata orang. Saya percaya Pak Bro, orang yang sudah memulai dengan apa kata orang, itu akan jatuh dalam perangkap hukum buatan manusia, man-made law. Kita harus tahu, jangan salah, sejarah ini kadang-kadang diisi oleh man-made law. Kita kalau baca yang namanya Talmud buku tulisan-tulisan dari para rabi Farisi zaman itu dengan yang namanya kitab Torah, itu isinya man-made law, Pak Bro. Dan kaget juga loh, pada rasul-rasul abad pertama termasuk Petrus pernah hampir jatuh kepada man-made law. Iya, betul. Ya, rasul-rasul abad pertama itu orang-orang yang tidak terlalu suka bahwa keselamatan sampai pada orang non-Yahudi. Jadi kalau mau bilang rasial, ya ada. Kita bahas ini dalam sekali nanti di kelas, bukan di sini. Ada yang mau dengar teruskan saja. Nanti gimana Pak? Cuma setengah salah mengerti ya, itu kan pilihan masing-masing. Jadi itu bertanyakan ya. Daniel. Kerajaan Rome yang mengubah itu dengan cepat, Rome memasukkan konsep pemikiran yang tiba-tiba karena hari itu Rome merasa bahwa dialah yang menjadi perwakilan penerus kegerakan Tuhan di muka bumi. Jadi tindakan yang dibuat itu pasti akan diikuti oleh semua orang. Nah karena tidak membaca urutan awal daripada kitab yang ada, kitab yang kita pegang, hari itu kan kita berarti itu bahkan awal-awal mungkin Athanasius yang pegang ya. Itu kita pegang, Bapak Ibu, Anda pegang ini nih, Anda pegang ini, Alkitab segini gini nih. Ini karena Anda ngikutin pendapat dari Athanasius. Itu aja udah. Dalam sebuah keputusan. Nanti panjang lah ceritanya, nggak sekarang. Wah Bro, kasih bola tanggung terus. Biarin, biar belajar. Nanti komennya pada gitu, Pak, kok berhenti kau? Lah, ya belajar. Belajar itu tadi suplemen ya. Sekarang intinya salah satu yang diubah adalah dituduhkannya adalah mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Untuk pendapat ini saya tidak setuju
Karena sebelum abad keempat Konstantin Rom, itu orang-orang Israel yang bertobat, yang notabene adalah Kristen. Tolong bedakan Yahudi sama Kristen ya. Ya. Paulus is Kristen, Lukas is Kristen. Tapi mereka orang Yahudi. Hari ini kalau kita bilang Yahudi, mikirnya atau bangsa, benar nggak Pak? Ya. Yahudi itu bukan bangsa. Judaism itu bukan bangsa. Judaism adalah orang yang menganggap Jah sebagai Allah dan mengikuti hukum-hukumnya, itu adalah Yahudi. Jadi hari ini kalau Pak Bro pengen jadi Yahudi, bisa Pak Bro. Saya kasih syaratnya, nanti saya kasih Pak Bro ikuti semua jadi Yahudi langsung. Kan Pak Bro pernah bilang tuh ada berapa syarat? Iya. Apa berapa itu? Makanya kita berkata, emang orang yang namanya Yahudi Israel itu adalah orang Yahudi Israel, bukan orang Mesir juga ada loh. Orang Mesir yang keluar bersama orang Israel jadi apa? Jadi Yahudi. Iya. Nah itu yang namanya Ruth sama Naomi punya mantu nama Ruth itu orang mana? Orang Moab. Dan itu jadi orang Yahudi nggak? Jadi Yahudi. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu akan diadakan ibadah tatap muka. Untuk ibadah tatap muka minggu depan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Juan Mugi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah tatap muka minggu depan, dapat mendaftarkan diri ke Sekretariat GB Kebon Siri. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di nomor berikut ini. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GB Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu 6 pagi bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramulito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Doa puasa bersama dari tanggal 1 sampai 21 Desember 2021 selama 21 hari. Dengan tujuan berdoa sebagai berikut. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.